Sementara itu, mereka melihat ada orang lain yang kita lihat, kita nilai selalu mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Jawabannya sangat jelas. Terdapat sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Sungguh sangat ironis. Tidak bisa mengendalikan emosi, dia membunuh. Dia tidak komitmen dengan ucapan, pikirannya, emosinya. Dia terbunuh. Ya, setiap detik kita berpikir dan merasa dan akan berdampak pada kehidupan kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ical Amin. Tetap salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Lu tahu nggak bahwa di awal saya bercerita tentang hebatnya kekuatan pikiran, karena dari pikiran akan menentukan nasib kita. Ya, kali ini teman-teman, saya mengambil kisah cerita legenda zaman dulu, Jadi ada hikmah dari legenda yang akan saya ceritakan nanti. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang legenda Ken Arok dan Empu Gandring. Kenapa? Kita bisa mengambil pelajaran dari legenda Ken Arok dan Empu Gandring, bahwa pikiran kita menentukan nasib kita, bisa membangun dan bisa menjerumuskan kita semua, bisa menghancurkan atau bisa untuk kemajuan diri kita. Ya, langsung saja saya ingin bercerita legenda Ken Arok dan Empu Gandring. Jadi teman-teman, pada awal masa berdirinya kerajaan Singasari, konon hidup seorang empu yang sangat piawai dalam membuat senjata yang bernama Empu Gandring. Singkat ceritanya teman-teman, pada suatu hari datanglah seorang pemuda untuk membuat senjata berbentuk keris dan berbahan baku yang kuat dan sakti mandraguna, yaitu Ken Arok. Tanpa pikir panjang, Empu Gandring pun menyanggupinya apa yang diminta oleh Ken Arok. Singkat cerita teman-teman, tanpa terasa waktu berlalu, pemuda bernama Ken Arok tersebut kembali mendatangi kediaman Empu Gandring dengan maksud menagih keris kepadanya. Namun menurut Empu Gandring, hasil karyanya belum sempurna. Empu Gandring meminta tambahan waktu lagi kepada Ken Arok agar keris yang dipesannya menjadi lebih dahsyat dan lebih ampuh lagi. Dan Ken Arok pun dengan kecewa mengabulkannya dan dia kembali ke tempat asalnya. Alkisah, Ken Arok kembali mendatangi Empu Gandring untuk kali keduanya, ketiganya, dan kesekian kalinya teman-teman. Ternyata keris tersebut belum juga selesai. Dengan tenang dan tanpa rasa bersalah, Empu Gandring meminta tambahan waktu lagi kepada Ken Arok. Kali ini Ken Arok tidak mengabulkannya teman-teman. Ia benar-benar marah, ia benar-benar kesal. Darah mudanya bergejolak karena hilang kesabaran. Berapa kali Ken Arok datang dan Empu Gandring pun selalu meminta waktu tambahan. Alhasil Ken Arok marah. Keris yang belum selesai itu pun ia rampas dari tangan Empu Gandring. Tanpa diduga sebelumnya, dengan secepat kilat Ken Arok menikam keris ke tubuh sang empu. Tak ayal lagi, darah memancar deras kemana-mana dan Empu Gandring pun tewas. Sesaat setelah meregang nyawa, akhirnya sang empu terdiam untuk selamanya. Sungguh sangat ironis. Empu Gandring tewas oleh keris ciptaannya sendiri. Apa sebenarnya maksud saya menceritakan legenda Ken Arok dan Empu Gandring pada bagian ini? Ya, sesungguhnya di dalam diri kita terdapat sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari keris Empu Gandring, yaitu pikiran dan emosi dan perasaan kita. Yang saya ceritakan di awal tadi, pikiran kita menghasilkan emosi dan perasaan kita. Perasaan kita menghasilkan ucapan dan tindakan kita. Ucapan dan tindakan kita menghasilkan karakter kita, dan karakter kita menentukan nasib kita. Ya, setiap detik kita berpikir
dan merasa. Namun sayangnya teman-teman, banyak orang yang tidak sadar di antara kita yang menyadari bahwa setiap pikiran dan emosi yang kita ciptakan menilai kekuatan yang sangat luar biasa dan dahsyat dan akan berdampak pada kehidupan kita. Apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan akan kembali lagi kepada diri kita, teman-teman. Itulah hikmah dari cerita legenda Ken Arok dan Empu Gandring. Ken Arok tidak bisa mengendalikan emosi, dia membunuh Empu Gandring. Begitupun Empu Gandring, dia tidak komitmen dengan ucapan, pikirannya, emosinya. Dia terbunuh oleh keris yang diciptakannya sendiri. Ya, keduanya sama-sama berbuat tidak baik karena tidak bisa mengendalikan emosi dan pikirannya. Jadi, teman-teman, banyak orang, mungkin saya, mungkin teman-teman semuanya yang terus berkeluh kesah dan bertanya, mengapa kehidupan kita selalu dipenuhi dengan masalah dan hal yang tidak menyenangkan. Ya, kita kadang merasa sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Sementara itu, mereka melihat ada orang lain yang kita lihat, kita nilai selalu mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Apa yang salah dari mereka, teman-teman? Dari kita, teman-teman? Jawabannya sangat jelas. Karena mereka sering menciptakan pikiran dan perasaan yang negatif, selalu bersedih, berprasangka buruk, mudah mengeluh, sering mengumpat, kurang bersyukur, memaki, dan marah-marah. Apalagi pada saat menghadapi masalah. Ketika kita berpikiran tersebut, hal negatif pun akan datang ke diri kita, teman-teman. Mari ubah pikiran, perasaan, dan tindakan kita yang berawal dari pikiran tadi, agar kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Saya ulangi lagi, bahwa pikiran kita menentukan nasib kita. Mungkin sekian cerita dari saya, dan semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman. Tetap salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.